Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita berjumpa di video saya yang ketiga. Saya akan memberikan penjelasan lanjutan dari video yang kedua sebelumnya ya. Jadi setelah Anda menentukan judul yang sudah kita sepakati atau kita buat, maka langkah selanjutnya adalah Anda membuat proposal atau membuat bab 1, 2, dan 3. Sebelumnya memang di dalam bab ini memang nanti akan banyak sekali sesuatu yang perlu dijelaskan ya. Jadi bab pertama itu tentang pendahuluan ya. Ini terdiri dari latar belakang, kemudian ada intinya adalah permasalahan, kemudian ada tujuan, dan ada manfaat. Yang terutama di poin 2 di atas ya, latar belakang dan permasalahan ini harus Anda tulis atau Anda ketik berkaitan dengan yang terutama latar belakang itu tentang kenapa Anda menulis tentang judul ini atau penelitian ini. Anda kenapa ditanya itu, latar belakangnya seperti itu. Jadi itu yang terutama ya, Anda harus menuliskan kenapa. Nah ini di pendahuluan. Jadi ada sekilas penjelasan dulu tentang umpamanya tentang pemasaran atau tentang yang selama ini terjadi ya, yang tadi saya sampaikan di permasalahan yang kurang efektif atau kurang laku ini Anda jelaskan dulu. Di awalnya itu permasalahannya adalah ini gitu ya. Kemudian Anda mencoba mencari sebuah alternatif istilahnya itu metode bagaimana mengatasi ini. Yang itu di latar belakang disampaikan juga. Itu lebih kurang kalau efektifnya itu sekitar maksimal 3 lembar lah. 3 lembar itu sudah sangat banyak sebenarnya tentang latar belakang. Tapi kalau 2 lembar ya pas gitu ya. 2 lembar, 3 lembar, 2 lembar itu sudah pas untuk latar belakang. Nah, dengan jarak spasi yang 2 spasi itu sudah menceritakan sekilas tentang kenapa Anda mencari atau menyusun permasalahan atau menyusul atau mengambil tentang judul ini. Nah itu tentang latar belakang. Kemudian permasalahan yang kemarin saya sampaikan di sekilas itu, permasalahan itu kalau kita nanti berbicara tentang penelitian yang kuantitatif, permasalahannya itu ada dibagi 2 ya, yang parsial, kemudian ada yang simultan, yang sendiri-sendiri dan yang bersama-sama. Itu berpengaruh tidak terhadap Y-nya. X-nya ini ya, X-nya itu bagusnya memang tidak satu ya. Yang mempengaruhi Y ini biasanya lebih dari 1 ya. Boleh 2, boleh lebih dari 1 pokoknya. Kalau marketing mix kan banyak ya, ada 4P itu ya, kalau kita kenal marketing mix itu ada product, place ya, promotion, ada people itu juga. Kemudian sekarang ada yang terbaru itu yang di pemasaran itu, kalau yang mempengaruhi tentang itu adalah inovasi ya. Itu X-nya ya, X-nya lebih dari 1. Nah, kalau yang mempengaruhi tentang umpamanya contohnya tentang kredit macet ya tadi, Anda solusinya dengan apa? Rollover ya. Rollover itu penjadwalan ulang ya, penjadwalan ulang tentang kreditnya. Ada yang take over, dipindah ke bank lain, atau penyelesaian sengketa kredit itu ya. Bagaimana umpamanya sengketanya ya udah dibayar pokoknya saja. Atau asetnya dijual, kemudian hutangnya berapa dilunasi, sisanya dikembalikan kepada yang
apa istilahnya nasabah yang kreditnya macet tadi. Itu adalah penyelesaian kredit ya. Jadi ada lebih dari 1x untuk mengatasi kredit macet. Kemudian ada penilaian perusahaan atau penilaian keuangan atau kinerja. Jadi saya sampaikan juga X-nya bisa lebih dari 1 ya. Ada kalau kinerja karyawan itu meningkat biasanya berkaitan dengan kesejahteraan ya. Pokoknya ditingkatkan gajinya atau apa tugasnya bisa di mana-mana, tidak harus di sekolah atau di kelas atau di kantor gitu ya. Atau memberikan insentif lahan tambahan, honor-honor tambahan gitu ya. Atau mungkin juga dengan pemberian insentif kesehatan, pemberian BPJS, ya atau yang sifatnya seperti pensiun, dana pensiun gitu ya, seperti menabung gitu ya. Itu juga salah satu bagaimana karyawan itu nanti bisa lebih semangat atau kinerjanya lebih baik. Kalau kinerja keuangan ya banyak X-nya yang digunakan juga bagaimana meningkatkan keuangan itu biar meningkat ya. Istilahnya kalau tadi saya sampaikan ada bagaimana meningkatkan pendapatan petani gitu ya. Bagaimana meningkatkan pendapatan petani bawang merah atau pedagang pasar atau pedagang kaki lima atau perusahaan ABC gitu ya. Bagaimana meningkatkan keuangannya atau meningkatkan pendapatannya. Itu banyak sekali faktor atau banyak sekali variabel X yang bisa digunakan. Umpamanya ya sama seperti pemasaran ya. Kalau ingin keuangannya baik ya berarti harus melakukan promosi yang baik. Kemudian bisa juga melalui pemberian pelatihan kepada karyawannya. Atau yang dari sisi keuangan ya berarti ada transparansi keuangan. Atau umpamanya kalau dari sisi keuangan bisa lebih baik lagi berarti produk-produknya lebih bervariatif gitu ya. Lebih banyak yang dijual, tidak hanya satu. Kalau itu pedagang di pasar ya. Pedagang di pasar biasanya kan homogen, maksudnya homogen itu dia hanya menjual satu produk saja di dalam bedaknya. Umpamanya buah ya buah saja. Nah ini umpamanya bagaimana meningkatkan penjualan itu tidak hanya dia pedagang buah gitu ya, umpamanya buah kemudian depannya ada sayurnya atau di belakangnya mungkin ada apa istilahnya etalase jual apa gitu bumbu-bumbu masakan atau apa itu yang intinya mungkin sembako dan macam-macam. Nah itu salah satu variasi produk bagaimana agar pendapatan pedagang di pasar umpamanya itu bisa meningkat. Jadi itu salah satu contoh saja kalau kita ingin mencari permasalahan yang tadi dimunculkan. Jadi itu yang harus mahasiswa teman-teman mahasiswa apa istilahnya coba cermati di sekeliling Anda. Jadi jangan mencari penelitian yang susah-susah gitu ya. Jadi saya pernah ikut seminar di penelitian di internasional itu memang sebenarnya Indonesia itu sudah sangat banyak sekali potensi untuk melakukan penelitian, tetapi mereka jarang bisa berbicara di dalam forum internasional. Dan orang-orang yang penelitian di internasional itu penelitiannya belum tentu baik atau sebenarnya sudah pernah kita teliti atau sebenarnya gampang-gampang saja, cuman bahasanya bahasa Inggris, kemudian mereka berani menyampaikan di dalam presentasi itu, yang terutama itu saja. Masalah nanti dikoreksi, masalah nanti direvisi itu adalah permasalahan yang memang wajar ya. Kalau kita melakukan penelitian, kita melakukan sebuah tes itu pasti ada revisi. Jadi saya berharap mahasiswa semuanya nanti mempersiapkan mental selain Anda dalam hal keilmuan ini yang Anda pelajari di akhir ini, Anda harus membaca, harus mencari literatur yang lebih banyak baik secara online maupun lewat buku-buku yang ada di perpustakaan. Anda juga istilahnya belajar public speaking bahasanya ya, berbicara di depan umum gitu ya. Jadi berbicara yang intinya adalah apa yang ada dalam pengetahuan Anda itu Anda curahkan. Jadi pada saat ditanya oleh tim penguji atau pembimbing, pada saat pembimbingan itu Anda bisa menjawab. Ya, itu sebuah proses pembelajarannya. Anda harus berlatih itu. Makanya ini banyak sekali waktu luang
banyak sekali tanggal merah ini ya, yang gara-gara adanya wabah ini. Anda bisa mengambil positifnya atau sisi yang sifatnya bisa Anda gunakan untuk belajar gitu ya. Dan tidak hanya ini saja pembelajarannya sebenarnya, dan pembelajaran ekonomi yang paling utama itu bagaimana Anda bisa melihat keadaan lingkungan di ekonomi di sekeliling Anda. Dan setiap mahasiswa, setiap manusia, setiap kita itu memiliki permasalahan. Nah, ini permasalahan ini yang diangkat gitu. Makanya perlunya sebuah ilmu ini. Oke, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, itu dari saya di awal ini ya. Anda nanti membuat pendahuluan itu, kemudian setelah itu tinjauan pustaka dan metodologi. Nah, tinjauan pustaka ini sebenarnya lebih simpel lagi ya. Bab 2 ini lebih simpel ya, tentang tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah biasanya tentang penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu itu Anda tidak mungkin meneliti yang sesuatu yang sifatnya baru. Kalaupun itu sesuatu yang baru, itu bagus, tapi kebanyakan nggak bisa ada yang baru. Atau originalitasnya itu biasanya tidak bisa seperti itu. Pemasaran udah sering dilakukan oleh penelitian yang lain. Penjualan juga sama. Dan lain-lain lah, itu sudah pernah diteliti lah. Anda harus mencari subbab permasalahan yang sudah pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Nah, ini siapa saja penelitinya, Anda cari di online banyak itu ya, jurnal-jurnal online. Kemudian setelah itu adalah Anda membahas tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan judul Anda. Pemasaran ya, manajemen pemasaran adalah ini. Kemudian kredit macet adalah ini kalau mengenai kredit macet ya. Kemudian juga nanti ada hipotesis ya. Di akhir itu ada hipotesis dan kerangka pikir ya. Ya biasanya di sini nanti ada materi ya, materi. Kemudian ada hipotesis, kerangka pikir dulu ya, kerangka pikir dan hipotesis. Oke ya, kalau kita berbicara materi, Anda mungkin bisa nanti mencari materi banyak sekali yang berkaitan dengan judul Anda. Nah, kerangka pikir ini adalah sesuatu yang sifatnya menggambarkan bagaimana X ini mempengaruhi Y. Nah, ini gambarnya Anda bisa mencari di jurnal-jurnal atau skripsi kakak kelas Anda, itu bisa kerangka pikir seperti apa. Nah, yang terutama adalah hipotesisnya ini. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Ya. Jadi sebelum ini diteliti, Anda sudah memiliki kesimpulan. Ya. Contohnya umpamanya, ini ke contoh-contoh yang sifatnya semacam jokes atau guyon aja. Tapi ini contoh hipotesis gitu ya. Umpamanya Anda kalau malam hari lewat di kuburan ya, di samping kuburan, di jalan yang ada di samping kuburan itu pasti Anda akan mengalami sesuatu kondisi yang sifatnya takut gitu. Nah, apa yang menyebabkan takut itu gitu ya. Nah, itu hipotesisnya. Tapi pada saat Anda melakukan perjalanan itu di siang hari, kenapa kok tidak takut? Jadi kesimpulan kebenaran itu ternyata berbeda antara siang dan malam. Nah, ini perlu dibuktikan. Ada kenapa kok malam, kenapa kok siang. Padahal sama-sama jalannya. Sama seperti sebuah pemasaran. Ini menggunakan sama-sama menggunakan promosinya, tapi kenapa kok ini produknya laku, ini tidak laku atau kurang laku. Jadi hipotesis itu seperti itu. Bagaimana Anda menyimpulkan sementara dari permasalahan yang telah ada tadi. Nah, itu yang contoh hipotesis ya, yang terutama. Oke, sampai di sini dulu saja pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang terutama itu ya, bab 1, bab 2 dikerjakan dulu. Nanti bab 3-nya di metodologi lebih mudah lagi. Tinggal Anda mengembangkan dari apa ilmu yang sudah saya berikan. Oke, terima kasih. Semoga Anda berbahagia sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.